Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Assalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, saya Rizky Amin Fauzi dengan NIM 4120144 dari kelas Sistem Informasi Manajemen B. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mansur Jadi Mursid yang mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen B ini. Ya, baik, di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Meneliti Kembali Model Kelanjutan Sistem Informasi Pasca Penerimaan. Model teoritis yang direvisi menggunakan pendekatan MASEM. Jurnalnya itu Jurnal Internasional Manajemen Informasi yang diterbitkan pada tahun 2023. Berikut penulis dari jurnal ini yaitu Anubhav Misra, Anuja Sukla, Ripendra Rana, Wendy L. Curry, Yogesh K. Dwivedi. Kemudian abstrak ini, studi ini memperluas model kelanjutan sistem informasi pasca penerimaan yang secara luas digunakan untuk menjelaskan kepuasan penggunaan dan niat keberlanjutan IS. Model yang diperluas mencakup variabel tambahan seperti persepsi kemudahan penggunaan atau PEOU, sikap kepercayaan dan kenikmatan. Model yang diusulkan diuji dengan menggunakan meta analytic structural equation modeling atau biasa disebut MASEM. Analisis ini mencakup 1056 pengamatan pada 15 hubungan kapal dari 214 studi independen dengan sampel gabungan 84.343. Hasil mengkonfirmasi signifikansi dari semua hubungan yang diusulkan dalam model asli. Selanjutnya, temuan menunjukkan bahwa POU secara langsung mempengaruhi persepsi kegunaan, kepuasan, dan sikap. Kepercayaan dan kenikmatan keduanya memiliki dampak positif pada kepuasan pengguna dan kelangsungan SI, di mana efek terhadap teknologi yang selanjutnya mempengaruhi kelangsungan IS. Dari perspektif teoritis, studi saat ini mengakui pergeseran sikap pengguna terhadap teknologi dan menekankan nilai hedonis penggunaan SI karena pengguna melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap teknologi yang responsif, mudah digunakan, dan menyenangkan. Pemasar harus fokus pada kenikmatan dan kepuasan yang diperoleh dari teknologi untuk meningkatkan potensi penggunaan SI. Pengantar dunia telah mengalami perubahan dramatis dalam landscape teknologi karena kemajuan pesat dalam sistem informasi IS, media sosial, dan pertumbuhan eksponensial dalam teknologi pintar seperti jam tangan pintar, telepon pintar, dan perangkat yang dapat dikenakan. Para peneliti di domain IS telah melacak teknologi yang selalu berubah dan menyelidiki banyak penyebab yang berdampak pada adopsi dan difusi berbagai teknologi. Namun, dalam banyak kasus, keberhasilan awal teknologi gagal menghasilkan kesuksesan komersial besar atau penggunaan jangka panjang yang terus-menerus. Misalnya, Google Plus, situs sejaring sosial oleh raksasa teknologi Google, menarik jangka panjang yang terus-menerus. Misalnya, Google Plus menarik 10 juta pengguna dalam waktu 2 minggu setelah diluncurkan pada tahun 2011. Perkenalan daftar isi tersedia di Science Direct terlepas dari kesuksesan awal yang luar biasa atau 90 juta pengguna pada tahun pertama. Google Plus kehilangan daya tarik dan akhirnya menutup bisnisnya pada tahun 2019. Tren kenaikan eksponensial diikuti oleh penurunan tajam. Adalah hal biasa untuk teknologi terlepas dari apakah individu menggunakan teknologi untuk tujuan tertentu, gratifikasi hedonik, misalnya Farmville dan Pokemon Go,
atau banyak pengguna menggunakan teknologi untuk produktivitas terkait pekerjaan, misalnya BlackBerry dan Lotus 123 Notes. Oleh karena itu, identifikasi faktor dan karakteristik yang memengaruhi kelangsungan SI di antara pengguna adalah topik penelitian IS yang subur. Beberapa penelitian mengamati bahwa manfaat yang dirasakan mungkin tidak mengarah pada penggunaan IS yang berkelanjutan. Misalnya, pengguna mungkin menganggap jam tangan pintar berguna tetapi tidak sering menggunakannya karena mereka tidak menemukan banyak nilai produktif dalam jam tangan pintar dibandingkan dengan ponsel cerdas atau yang biasa kita sebut dengan smartphone dalam hal fitur dan kemampuan untuk menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan. Demikian pula, kelanjutan pengguna dengan aplikasi mobile banking tidak tergantung pada penggunaan aplikasi yang dirasakan karena pengguna menggunakan mobile banking sebagian besar untuk menghindari kunjungan ke cabang fisik. Jadi, meskipun aplikasinya rumit, tetap menawarkan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi kepada pengguna dibandingkan dengan perbankan fisik. Kemudahan penggunaan yang dirasakan pengguna secara positif terkait dengan kegunaan yang dirasakan dari penggunaan IS. Peneliti IS telah mengintegrasikan ECM dan TAM untuk mengeksplorasi pengaruh positif POU terhadap kepuasan penggunaan IS. Kemudahan penggunaan adalah konstruk kognitif yang mempengaruhi konstruk afektif kepuasan. Menggambar dari teori pembelajaran kognitif, pengguna terlebih memilih untuk mengurangi beban kognitif saat membuat keputusan. Mayoritas penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PU memotivasi pengguna untuk melanjutkan penggunaan IS mereka. Misalnya, jika pengguna percaya bahwa menggunakan situs web jejaring sosial bermanfaat, mereka terus menggunakan situs web dan aplikasi ini. Demikian pula, sistem peningkatan produktivitas seperti ERP dan perangkat lunak aplikasi, misalnya spreadsheet dan perangkat lunak komputasi berbasis cloud, dianggap sangat berguna sehingga menghasilkan adopsi yang signifikan dan penggunaan yang ekstensif oleh tenaga kerja. Dalam model aslinya, Bhattacharya berpendapat bahwa PU adalah prediktor signifikan dari niat adopsi IS yang menghasilkan penggunaan perilaku aktual atau berkelanjutan. Pembahasan. Kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, analisis. Peneliti melakukan analisis jalur pada matriks korelasi gabungan yang diperoleh melalui meta-analisis menggunakan perangkat lunak Amos 21 dengan estimasi kemungkinan maksimum. Amos adalah metode SEM berbasis covariance yang menggunakan matriks covariance untuk mengevaluasi model pengukuran dan model struktural pada beberapa parameter. Untuk menguji model penelitian, pertama-tama kami menganalisis model teoritis asli, diikuti oleh model yang diperluas dan model yang muncul. Kami mengevaluasi model fit berdasarkan nilai yang direkomendasikan untuk parameter berikut: indeks kesesuaian komparatif CFI 0,95, indeks kecocokan bernorma NFI 0,95, root mean square error of approximation 0,08, dan root mean square residual terstandarisasi 0,08. Nilai indeks modifikasi dipertimbangkan untuk mengidentifikasi adanya hubungan signifikan yang tidak dihipotesiskan dalam model penelitian. Kami memasukkan jalur baru berdasarkan nilai MI dan pertimbangan teoritis.
kami menguji model penelitian menggunakan rata-rata harmonik sebagai ukuran sampel karena hasil SEM sensitif terhadap ukuran sampel yang lebih besar. Kami juga menggunakan ukuran sampel rata-rata untuk memvalidasi hasil SEM terhadap mean harmonik. Selanjutnya, kami melakukan analisis tambahan dengan sampel acak sekitar 40 penelitian yang memiliki ukuran sampel yang relatif rendah dan temuannya serupa. Hasil yang didapat dari ketiga pendekatan itu konsisten dan serupa. Ya. Baik, kita lanjut ke hasilnya. Hasilnya, peneliti dapat melihat tren yang berkembang dalam jumlah penelitian yang telah menggunakan model kelanjutan IS pasca penerimaan sebagai landasan teoritis mereka. Ada peningkatan substansial dalam studi dalam periode 3 tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai 2021. Dalam hal jurnal, jumlah studi tertinggi diterbitkan dalam Behavior and Information Technology N14, diikuti oleh Computers in Human Behavior N10, dan Journal of Computer Information System N8. Selain itu, artikel-artikel tersebut diterbitkan di jurnal yang bereputasi tinggi dan terkenal seperti MIS Quarterly Information and Management International Journal of Information Management, Journal of Management Information System, dan Information System Research. Oleh karena itu, studi meta analitik pada model kelanjutan IS pasca penerimaan ini tepat waktu, relevan, dan dapat dibenarkan. Diskusi. Baik, pada diskusi, studi meta-analitik ini secara kritis meninjau model pasca penerimaan kelanjutan IS dan mengusulkan model yang diperluas. Semua hubungan model asli dan model diperpanjang didukung dua hubungan tambahan muncul dari analisis. Kepuasan mempengaruhi sikap dan kepercayaan mengarah kepada kenikmatan yang lebih. Kepuasan muncul sebagai penentu kuat kelangsungan IS. Ketika pengguna puas dengan kinerja IS, mereka cenderung untuk terus menggunakannya. Temuan ini menegaskan konfirmasi konsep harapan yang diajukan oleh Bhattacharjee ketika suatu sistem bertemu kegunaan. Baik, pada metode penelitian, meta-analisis memungkinkan integrasi dan sintesis hasil atau signifikan dan non-signifikan dari literatur sebelumnya untuk memperkirakan ukuran efek sebenarnya dari hubungan. Ini termasuk penerapan teknik statistik untuk memperbaiki kesalahan yang melekat dalam studi. Meta-analisis dianggap sebagai alternatif yang kuat dan ketat untuk tinjauan literatur tradisional. Penelitian IS telah menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam studi meta-analisis dalam beberapa tahun terakhir. Meta-analisis mengukur ukuran efek yang tidak diketahui antara dua konstruksi, padahal masih merupakan metode lanjutan untuk menguji hubungan antara beberapa variabel yang mirip dengan model penelitian pengujian. Para peneliti telah menerapkan MASEM untuk mengumpulkan, menguji, dan mengusulkan perluasan ke teori adopsi teknologi IS yang mapan dan penggunaan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan kedua metode. Yang pertama, A. Meta-analisis untuk menghitung ukuran efek korelasi untuk setiap hubungan seperti yang diusulkan dalam model, dan B. MASEM untuk menguji hubungan antar beberapa variabel dan model penelitian yang diperluas. Kekuatan dari jurnal ini yaitu jurnal ini menggunakan referensi yang banyak, sehingga jurnal ini menjadi akurat dan sangat direkomendasikan sebagai sumber bacaan untuk penelitian. Kemudian ada kelemahan kelemahan pada jurnal ini, yaitu jurnal ini masih banyak kesalahan secara gramatikal. Baik, kemudian ada kesimpulan dari jurnal ini, yaitu makalah ini secara kritis meninjau model pasca penerimaan asli dari kelanjutan IS dan mengusulkan model yang diperluas. Secara khusus, kami menambahkan 4 konstruksi baru: persepsi kemudahan penggunaan, sikap, kepercayaan, dan kesenangan pada model pasca penerimaan yang ada.
Model yang diusulkan diuji menggunakan MASEM yang mencakup 1056 pengamatan pada 15 hubungan dari 214 studi independen dengan sampel gabungan 84.343. Temuan mengungkapkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan secara langsung memprediksi manfaat yang dirasakan, kepuasan, dan sikap. Kepuasan mengarah pada sikap yang menguntungkan, yang selanjutnya mempengaruhi kelangsungan SI. Lebih jauh lagi, kepercayaan dan kenikmatan secara positif mempengaruhi kepuasan pengguna dan kelangsungan SI. Kenikmatan memiliki dampak yang relatif lebih tinggi daripada kepercayaan. Selain itu, kepercayaan secara positif mempengaruhi kenikmatan dengan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi model pasca penerimaan yang diperluas dan menawarkan wawasan berharga kepada pemasar untuk meningkatkan kemungkinan penggunaan sistem SI atau TI secara berkelanjutan. Selain itu, model yang muncul dapat digunakan sebagai model alternatif untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan adopsi dan penggunaan teknologi yang muncul, misalnya AR, ER, VR, dan asisten suara yang memiliki karakteristik yang melekat pada kesenangan, hiburan, dan kesenangan. Baik, mungkin cukup sekian review jurnal dari saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.